Kasihan memang ribuan honorer R4 menanti kepastian, harapannya pupus setelah pengumuman. Mereka telah melakukan upaya ikhtiar, tes, pengeluaran dan sebagainya. Hasilnya demikian. Ya pemirsa, nampaknya memang bahwa proses pengumuman hasil akhir seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K tahap kedua yang dimulai sejak 16 Juni 2025 membawa angin segar bagi sebagian tenaga non-ASN. Namun bagi honorer kategori 4, momen ini justru diwarnai keresahan dan ketidakpastian mengenai status kepegawaian mereka di masa depan, terutama terkait peluang untuk masuk dalam skema P3K paruh waktu. Dilansir dari laman Radar Kediri, kekhawatiran utama yang mencuat di kalangan honorer R4 adalah potensi tidak lolos seleksi. Situasi ini berbeda jauh dengan honorer kategori 2 dan 3 yang datanya telah tercatat dalam database BKN. Bagi honorer R2 dan R3, peluang untuk diangkat menjadi P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu masih terbuka lebar meskipun belum mendapatkan formasi pada tahap ini. Tantangan terbesar bagi honorer R4 adalah status mereka yang pada umumnya tidak tercatat dalam database BKN secara resmi. Badan Kepegawaian Negara BKN telah menegaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ASN, kebijakan penataan ASN tahun 2024 difokuskan pada tenaga honorer yang sudah terverifikasi dalam database mereka. Artinya prioritas utama diberikan kepada honorer yang diangkat sebelum undang-undang tersebut berlaku dan datanya tercatat secara resmi sebagai tenaga non-ASN yang berhak diangkat menjadi P3K. Sekarang prioritas dan kebijakan pemerintah, pemirsa. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah honorer R4 yang tidak masuk dalam database BKN dinyatakan tidak akan diprioritaskan dalam pengangkatan P3K tahun 2025. Lantas, pemerintah dan BKN memusatkan perhatian pada penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang datanya sudah valid dan terverifikasi. Meskipun demikian, terdapat secercah harapan ya untuk R4 para honorer. Pemerintah tengah menyusun kebijakan khusus yang ditujukan pada tenaga honorer yang diangkat setelah 31 Desember 2022 dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Namun kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan, sementara fokus utama tetap pada data yang sudah ada di BKN. Opsi R4 dengan kondisi ini, status honorer R4 masih belum jelas. Sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah, mereka dihadapkan pada beberapa opsi yang lain ya, antara lain menunggu kebijakan baru mungkin memberikan solusi bagi status mereka. Yang kedua, mengikuti rekrutmen P3K pada periode mendatang jika ada perubahan regulasi. Ketiga, beralih ke sektor pekerjaan lain di luar lingkup kepegawaian pemerintah. Kesimpulannya bahwa sementara nasib honorer R2 dan R3 relatif lebih aman karena menjadi prioritas utama dalam proses pengangkatan P3K tahun ini, status honorer R4 masih berada dalam ketidakjelasan. Publik, terutama para tenaga honorer, mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum dan solusi yang konkret bagi ribuan tenaga honorer yang nasibnya belum menentu. Karena mereka juga sama membakti yang sudah sekian tahun ya, sudah ikut tes, apalagi mereka optimis ya, kalau tidak penuh waktu paruh waktu.